memberi salam. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Luar biasa. Baik, anak-anak, hari ini Ibu Guru mau tahu dulu ya perasaan anak-anak ya. Anak-anak perasaannya seperti apa? Datang dari rumah, terus dari tadi 6:30 sampai sekarang nih sudah jam 9:15. Nah, perasaannya sebelum kita mulai belajar seperti apa? Ibu Guru ingin kalian boleh tuangkan di sini ya. Hari ini perasaanku. Nah, mulai dari kelompok ini dulu boleh. Kelompok ini ya, Rizky, Regina, Elsha, Denis, lanjut kelompok 2 boleh. Silakan Denis. Ya, silakan. Lanjut kelompok sana dulu saya, kelompok Paris. Lanjut kelompok Sepaka. Lanjut kelompok tengah. Ya, silakan kelompok tengah bisa mengisi perasaannya hari ini bagaimana. Ada yang belum menuangkan perasaannya di roda emosi? Tidak ada, semua sudah ya? Baik, sekarang Ibu Guru akan bacakan nih perasaan anak-anak melalui roda emosi. Ada 4 orang yang excited ya, bahagia luar biasa. Lalu yang paling banyak happy, ini kayaknya lebih dari 10. Happy, bahagia. Ada 1 anak yang sedih. Siapa ya yang sedih ya? Lalu ada 1 anak yang marah. Siapa ya marah ya? Lalu ada 2 orang yang takut. Wow, hari ini perasaannya lebih bervariasi ya. Ada yang senang, ada yang bahagia luar biasa, ada yang sedih, gitu, ada yang marah. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menenangkan diri sejenak. Ya, anak-anak boleh ambil posisi yang tenang. Kita akan
suara ibu guru. Anak-anak datang dari rumah dengan perasaan yang berbeda satu sama lain. Ada yang perasaannya senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang marah. Nah, tapi ibu guru percaya kalian datang ke sekolah dengan satu tujuan yang sama, yaitu kalian ingin mendapatkan ilmu yang berguna untuk diri kalian, untuk orang tua, untuk teman-teman, dan untuk semua orang yang ada di sekeliling kalian. Ibu guru ajak kalian untuk tarik nafas. Coba semuanya boleh tarik nafas dalam, tahan, dan keluarkan. Anak-anak bisa rasakan nafas yang kalian hirup. Tarik nafas lagi, rasakan nafas kalian, dan buang nafasnya. Tarik nafas dalam, anak-anak. Rasakan nafas itu yang membuat kalian hidup sampai saat ini. Tarik nafas sambil buang perlahan. Rasakan nafas kalian itu adalah berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak datang ke sekolah mau bertemu dengan teman-teman, mau belajar bersama. Relax, pikirannya dibuat santai. Kita hari ini mau belajar yang santai, yang menyenangkan. Tarik nafas lagi anak-anak. Wah, bisa merasakan bahagia, bisa berjumpa lagi dengan guru, berjumpa lagi dengan teman-teman. Tadi pagi anak-anak sudah beribadah bersama di bawah dengan teman-teman, dengan guru, dan ada pembicara tamu yang datang hari ini untuk memberi tausiah buat anak-anak semua. Anak-anak ingat lagi ilmunya, bermanfaat untuk kalian untuk masa depan. Anak-anak boleh tarik nafas lagi, buang, tarik nafas, rasakan kebahagiaan karena bisa bernafas sampai saat ini. Ya, relax, yang bahagia perasaannya. Baik, anak-anak boleh semuanya kembali lagi, boleh lihat lagi ke depan, lihat ke depan. Gimana perasaannya? Dari tadi nunggu Bu Vivi lama ya? Tadi perasaannya gimana sambil nunggu? Apa yang dirasakan waktu tadi nunggu? Terus sekarang perasaannya gimana? Nah, coba ya kita mau bedain dua perasaan yang tadi. Waktu nunggu Bu Vivi datang ke kelas sama sekarang sudah ada. Ada yang mau mengutarakan perasaannya? Tadi waktu menunggu perasaannya bagaimana? Perasaannya gimana? Tadi waktu nunggu tadi saya Pak, dulu kayak ada dengar nih perasaannya gimana? Oh enggak, ada sebelah sini siapa? Oh Adika tadi perasaannya gimana? Nunggu. Tadi nunggu kan ya? Nunggu perasaannya gimana? Hah? Males nunggunya ya. Ada yang sama nggak perasaan sama Adika? Enggak. Terus sekarang
akan belajar tema 9. Judul temanya adalah Bumiku. Nah, ini Bu Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melakukan serangkaian kegiatan. Nah, serangkaian kegiatan nanti yang akan kalian lakukan itu tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi dengan tepat. Jadi nanti anak-anak berarti kegiatannya adalah mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Yang kedua adalah murid dapat menganalisis tindakan tokoh dalam teks fiksi. Berarti kegiatannya adalah menganalisis tindakan tokoh. Yang ketiga, murid dapat menciptakan produk yang menjelaskan tokoh dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Materi pelajarannya adalah teks fiksi. Nah, ini anak-anak bisa lihat tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatannya ada kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Baik, ini adalah tahapan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya anak-anak ini Ibu Guru sudah siapkan sebuah gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Anak-anak bisa lihat gambarnya dengan jelas? Bisa lihat? Nah, gambar apakah yang kalian lihat ini? Planet. Planet. Apa lagi? Benda surya. Apa lagi? Benda langit. Orbit. Yang sebelah sana tadi apa? Benar? Betul, wah, lengkap ya disebutkan sama dengan kalian. Siapa namanya? Boleh kasih tepuk apa? Oke. Oke, coba tepuk oke. Elsya. Oke. Baik. Nah, tadi sudah lihat apa saja pada gambar. Nah, selanjutnya anak-anak, oh iya, anak-anak lihat nggak di gambar ini ada sesuatu yang berbeda dari ada ya? Apa yang berbeda ya? Pluto. Nah, pertanyaannya, tahukah kalian planet yang keluar dari tata surya? Pluto. Yang mana yang Pluto? Yang kecil ya. Nah, mengapa Pluto keluar dari tata surya? Karena apa? Coba sebentar, Ibu Guru boleh minta tolong Elsya berdiri. Ya, kalimatnya pelan-pelan aja, coba supaya kita semua bisa dengar dengan jelas ya. Ya, Elsya, mengapa Pluto keluar dari jajaran planet? Karena Pluto belum membersihkan lingkungan sekitar orbitnya dalam ruang angkasa. Wow, luar biasa ya. Kita kasih tepuk apa nih yang cocok? Tepuk salut ya, coba tepuk salut. Salut, 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 salut. Luar biasa Elsya. Jawabannya benar-benar luar biasa. Salut nih Ibu Guru sama Elsya. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya lagi. Apakah Pluto masih merupakan planet? Masih merupakan planet? Bukan? Masih atau bukan? Masih planet. Siapa yang bilang masih planet? Coba tunjuk tangan. Masih planet. Yang bilang bukan lagi planet? Ada yang jawab bukan planet, ada yang jawab masih planet, ada yang jawab bukan. Yang bingung, coba tunjuk tangan yang bingung. Ya, Pluto tuh planet atau bukan? Yang bingung? Wah, lebih banyak yang bingung. Baik, sekalian kita belajar ya. Nah, selanjutnya anak-anak, dari planet ini Ibu Guru mau bagi kelompok dulu nih sebelum kita belajar ya. Nah, pembagian kelompok ini sesuai dengan produk yang nanti anak-anak bisa hasilkan. Tapi ini sesuai dengan yang anak-anak suka. Ibu Guru kan sudah lihat ya, selama ini anak-anak itu ada yang suka main drama, ada yang suka presentasi, ada yang suka bercerita, ada yang suka buat komik, maksudnya suka menggambar, ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai. Nah, Ibu Guru sekarang mau bagi dulu nih kelompoknya sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut. Di sini yang ada nggak yang suka drama? Satu, buat kita boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang.
kosongin dulu. Untuk yang drama boleh pindah di sebelah sana. Oh, boleh bawa tasnya. Ya. Tapi kan pelan-pelan. Bu Guru sambil yang belum ada tempatnya boleh di sini dulu sayang. Di sini dulu ya Kak ya. Nah, yang suka melakukan presentasi, ya presentasi boleh di sebelah sini. Coba presentasi berapa orang? 1, 2, 3 ya? 4. Oh boleh, berarti boleh tempatnya di sini 4 orang. Silakan di sini yang presentasi. Ya boleh di sini. Ya di bawah atasnya. Biar nanti nggak cari-cari tas. Siapa yang suka bercerita? Yang suka bercerita? Berapa orang? 1, 2, 2. Yang 2 boleh di sini. Sini 2 orang yang suka bercerita. Sini. Siapa yang suka membuat komik? Yang mau buat komik? Yang suka? Mungkin suka baca komik. Boleh di sebelah sini. Bercerita di sini, yang bercerita. Bercerita di sini. Yang membuat komik di sebelah sini. Siapa yang suka membuat gambar bercerita? Ya. Komik di sini. Komik di sini. Yang tadi yang mau bikin komik siapa? Sebelah sini, kampungnya. 2 orang. Rama sama siapa Kak? Di sebelah sana. Ya. Di sebelah sana. Ya, sama. Ini tadi gambar bercerita. Oke, baik. Selanjutnya ada kata Siapa yang pede? ini orangnya lebih banyak ya. Kurang 1 mejanya ya. Berarti mejanya ini boleh didempatkan aja. Nah, boleh didempatkan sama David. Ya, kursinya boleh yang nyaman. Nyaman duduknya. Ada kelompok yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang 8 orang, ada yang 6, ada yang 7. Oh, gambar bercerita juga. Ini yang 2 orang tadi. Oh, berceritanya di sebelah sini aja kalau boleh. Di sini yang bercerita di sini supaya David sama Faris boleh di sini. Nih, David sama Faris di sini. Ya, David sama Faris di sini biar di situ nggak terlalu gampang. Buat ya, silakan duduk yang nyaman. Ya, ada kelompoknya ya. 1, 2. Yang ini tadi gabung sama yang ini ya. Yang ini gabung sama yang ini ya. Kelompoknya yang bercerita. Gambar. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah ada dalam kelompoknya masing-masing? Sudah nyaman? Coba diperhatikan teman-teman yang ada di kelompoknya. Coba duduknya. Duduknya yang nyaman. Nyaman nggak begini kalau ada masih? Jadi masih ke bawah ya? Anak-anak, ibu guru akan membacakan sebuah cerita. Judulnya Kisah Tata Surya. Anak-anak bisa dengarkan ya. Kisah Tata Surya. Tata Surya gempar karena Pluto hilang. Neptunus, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tanya Uranus. Menurut para ahli di bumi, dia bukan planet lagi. Jadi biarkan dia hilang. Jawab Neptunus.
bukan Pluto, kata matahari. Matahari adalah pemimpin tata surya. Matahari meminta bulan dan asteroid untuk mencarinya. Bulan bertanya pada lubang hitam. Lubang hitam adalah sosok mengerikan yang dihormati di tata surya. Lubang hitam, di mana Pluto? Tanya bulan dari jauh karena takut terhisap. Aku tidak tahu, jawab lubang hitam dengan suara bergema. Bulan pun melanjutkan pencariannya. Ketika hampir hilang harapan, tiba-tiba sebuah planet dan meteoroid lewat di depan bulan. Ternyata planet itu adalah Pluto. Pluto, tunggu! Seru bulan. Ternyata Pluto sedang sibuk. Bulan, Pluto, dan meteoroid sampai di dekat bumi. Mereka melihat sebuah stasiun antariksa melesat jauh. Stasiun antariksa itu akan menghantam bumi. Bahaya! Manusia di bumi bisa terkena puing-puingnya. Wah, bulan panik. Pluto melesat mendekati stasiun antariksa itu, membuatnya beku. Kemudian si meteoroid menghantam stasiun itu dan biar. Stasiun itu hancur. Hancur menjadi serpihan-serpihan. Serpihannya begitu kecil sehingga akhirnya lenyap, tak terlihat lagi. Ketika melewati atmosfer bumi, serpihan itu sampai tidak terlihat dan tidak sampai ke bumi. Lalu meteoroid, bulan, mereka teriak senang, hore, hore. Bulan, Pluto, dan meteoroid pergi menemui matahari. Kemudian matahari bertanya, jelaskan apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Lalu Pluto berkata, sejak aku dikeluarkan dari tata surya, planet-planet sering berkelahi. Ada yang membelaku, ada juga yang memusuhiku. Ada yang tidak suka aku ada di jajaran planet karena aku kecil. Aku kecil dan aku menjauh dari matahari. Aku kecil. Dan lama-kelamaan aku menjauh dari matahari sehingga aku tidak ada di dalam jajaran tata surya. Itulah sebabnya aku pergi. Aku memilih untuk pergi. Cerita Pluto kepada matahari. Tapi kemudian mengapa aku ada di sini? Karena aku melihat dari jauh ada stasiun antariksa yang akan menghantam bumi. Lalu aku mau pergi ke sana untuk menolong. Aku mau menghancurkan stasiun antariksa itu supaya orang-orang di bumi tidak binasa. Lalu mendengar hal itu, planet-planet lainnya mereka menjawab Pluto, tak masalah planet atau bukan. Pluto adalah bagian dari kami. Pluto adalah juga planet walaupun dia kecil. Pluto harus tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah kata Venus dan bulan. Kemudian matahari, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan semua planet, bahkan juga meteoroid, mereka setuju. Mereka setuju agar Pluto tetap ada di dalam tata surya. Kemudian kedamaian pun kembali tercipta di tata surya.
tadi yang Ibu Guru bacakan adalah sebuah teks fiksi. Teks apa anak-anak? Teks fiksi. Apakah benar Pluto bisa berbicara? Ya. Apakah matahari bisa berbicara? Ya. Ya. Tidak ya. Siapa yang bisa berbicara? Manusia. Manusia. Nah, itulah teks fiksi bisa mengumpamakan benda mati seolah-olah seperti manusia. Memiliki apa? Memiliki apa? Memiliki apa namanya? Memiliki hati. Hati itu bisa apa ya? Untuk apa? Merasakan, betul Citra. Nah, selanjutnya dari teks fiksi yang tadi Ibu Guru sudah bacakan, Ibu Guru mau tanya jawab nih sama anak-anak. Ya, siapakah tokoh utama dalam cerita berjudul Kisah Tentang Surya? Coba tunjuk tangan dong, satu orang. Ya, Citra. Pluto. Oke, selanjutnya boleh tunjuk tangan baru jawab ya. Pertanyaan yang kedua, oh ya ini dia pertanyaan pertama dan jawabannya betul adalah Pluto. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu apa yang dimaksud oleh tokoh utama? Menurut kamu, versinya anak-anak kelas 6 ini, tokoh utama itu apa ya? Ada tokoh, ada utama, tokoh utama. Berarti kira-kira apa ya tokoh utama? Tokoh utama. Ya, siapa yang mau jawab tokoh utama? Sebelah sini? Ya, siapa? Coba bisa kesini suaranya bisa agak lebih kencang. Ya. Tokoh utama adalah Pemeran utama atau yang sering ditayangkan. peran utama atau sering ditayangkan. Ya, hebat ya jawaban Tausan. Ada lagi jawaban yang lain? Tokoh utama, selain tadi Elsha bilang peran utama atau yang sering ditayangkan itu yang sering muncul ya, sering muncul. Ada lagi anak-anak tokoh utama? Setuju sama Elsha? Setuju. Setuju sama jawaban Elsha? Setuju. Setuju? Baik, kita lihat yuk. Tokoh apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Nah, boleh baca sama-sama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling penting dan iya, berarti tokoh utama itu apa ya? Tokoh yang punya peran penting. Tadi yang penting siapa? Kalau Pluto tidak ada di situ, apakah ceritanya jadi penting? Tidak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menentukan tokoh utama? Kok kamu bisa tahu tadi tokoh utamanya Pluto? Bagaimana caranya? Kok bisa tahu? Ya, gimana? Dari judul cerita. Judul ceritanya tadi adalah Kisah Tata Surya. Oh iya, berarti apanya ya? Tahu tokoh utama dari apanya? Ya, dari apa? Dari konflik. Dari konfliknya atau masalah menurut Rizky. Ada lagi? Kata kunci, kata Elsha. Ada lagi? Kamu bisa tahu tokoh utamanya. Anak-anak tadi benar jawabannya Pluto. Mengapa ya? Kok bisa tahu Pluto tokoh utama? Bagaimana cara menentukannya? Ya, kita lihat. Bagaimana caranya? Ya, jadi tokoh utama itu tokoh yang paling sering muncul dan paling sering dibicarakan dan menjadi dasar cerita. Nah, selanjutnya pertanyaannya. Nah, anak-anak pernah dengar istilah protagonis? Apa sih artinya protagonis? Tokoh yang baik, pintar. Nah, protagonis kita baca sama-sama. Protagonis adalah tokoh yang diharapkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang kadang disukai. Tokoh protagonis sering didapatkan memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, setia,
negatif terus biasanya suka apa ya? Sombong. Oke, sombong. Yang bagus ya jawabannya. Sombong. Nah, sekarang kita lihat yuk yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Boleh kita baca sama-sama? Iya, karakternya jahat atau buruk. Nah, siapa tokoh antagonis yang tadi? Merkurius atau siapa? Neptunus. Tadi denger ya, Neptunus. Betul Neptunus? Iya, Neptunus, betul. Kita lihat siapakah tokoh antagonis adalah Neptunus. Ya, bagus jawabannya. Nah, selanjutnya anak-anak di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD ya. Sebelumnya Ibu Guru akan bagikan dulu untuk dia. Boleh dilihat dulu. Boleh dibaca ya. Oh ya, tadi untuk lebih ya, ini satu kelompok, coba boleh dilihat di belakangnya ada kosong ya. Nah, kita akan identifikasi sama-sama yuk. Coba dilihat, kelompok ini udah dapat. Ini kelompoknya besar, yang satu boleh sama-sama ya. Nah, ini kelompoknya besar. Nah, baik, anak-anak, itu misalnya sama dengan tadi yang sudah Ibu Guru bacakan. Nah, sekarang kita mau identifikasi. Pertama, tiap kelompok boleh sama-sama rebutan jawab ya. Kelompok mana yang lebih aktif nih Bu Guru mau tanya. Baik, sekarang kita akan identifikasi. Sambil dilihat teksnya. Oh, yang ini boleh. Boleh berdua saya, boleh berdua. Baik, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan tanya. Kita akan identifikasi siapakah tokoh utama dalam cerita yang berjudul Kisah Tata Surya. Ya, sebelah sana. Pluto. Betul. Tangan dong buat kelompok ini. Pertanyaan selanjutnya, kita identifikasi wataknya. Selain Pluto, tokoh dalam Kisah Tata Surya yang memiliki watak protagonis adalah ya, sebelah sini. Merkurius, Matahari, Mengapa kamu bisa kamu identifikasi, kamu analisa mengapa kamu bilang itu protagonis? Hal baik membantu mencari Pluto. Anak-anak setuju nggak? Karena tadi bulan Merkurius, bulan hitam, meteoroid membantu mencari Pluto. Jadi dibilang baik. Anak-anak semua setuju? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya nama tokohnya. Nah, sekarang coba dari teks yang tadi, boleh sambil dilihat lagi, lihat lagi. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam teks tersebut. Lihat ya, di sebelah sini. Ya, silakan. Tokoh ini. Ya. Boleh dilihat. Boleh dilihat teks. Ya, boleh berdiri. Berdiri ini. Siapa saja tokoh yang boleh dibaca? Siapa? Iya, betul. Ya, coba sama-sama deh kelompok ini. Siapa aja?
identifikasi tokoh. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu, anak-anak coba tulis nama-nama tokohnya, wataknya, dan perannya. Perannya, menurut kalian, kalau Pluto perannya sebagai peran apa? Peran utama, betul. Jadi Pluto peran utama. Nah, tokoh yang lain, coba sebutkan tokoh yang lain selain Pluto. Meteoroid. Oke, meteoroid perannya sebagai peran apa? Peran pembantu, betul. Ih, cepet ya. Jawabnya cepat. Selain tadi meteoroid sama Pluto, apa lagi? Matahari. Perannya peran pembantu. Mengapa kamu bisa mengidentifikasi atau menganalisis dia peran pembantu? Karena naskah atau teksnya itu cuma sedikit, bagian sedikit. Oh, karena teks bagian dia sedikit, jadi itu pasti peran pembantu. Oke, bisa dianalisis. Ya baik anak-anak. Nah selanjutnya, oh ya anak-anak mau tahu lebih banyak tentang Pluto? Ya. Nah, karena ini Bu Guru udah bagi ya dalam kelompok, Ibu Guru punya buku nih. Siapa yang mau baca buku, yang lebih suka baca buku? Nih kelompok, ini tadi kelompok yang mau presentasi ya? Ya, ini kelompok yang sama yang satu lagi tadi? Sama. Ya, yang suka. Anak-anak siapa yang lebih suka kalau nonton video? Yang mana yang suka nonton video? Sini. Ya, coba yang suka nonton video kita. Siapa yang suka nonton video? Dulu tunjuk tangan. Berapa orang? Tuh, tadi yang buku di sebelah sini ya. Oh, ini saya. Sebentar lagi yang buku. Oh, kamu. Oh, iya. Iya, kamu ini ya. Ini ada tentang, coba dilihat. Oh, ini tadi karena kelompoknya besar ya, kelompok besar. Nah, ini kelompoknya terbagi dua. Di mana ini kelompok besar? Ya, untuk kelompok yang besar kita akan dulu akan memberikan video untuk kalian boleh simak ya. Nah, yang mau nonton video coba di sini. Kita akan lihat sebuah video. Yang tadi mau video mana sana juga ya?
kita dulu akan berikan contoh gambar ya. Oh, udah selesai. Oke, baik. Ini tadi kan gambar diceritain.
ada juga yang sudah menerima naskah ya, contoh dari kerangka naskah drama. Nah, selanjutnya anak-anak, yang akan kita lakukan sama-sama adalah kita akan membuat sebuah konten produk yang sesuai dengan minat kalian. Nah, coba sekarang Bu Guru mau tanya lagi nih, siapa tahu setelah tadi baca buku, lihat naskah drama, terus lihat gambar, lihat komik. Nah, Bu Guru mau tanya dulu, di kalian gimana? Nyaman nggak dengan buku-bukunya? Nyaman. Terus dengan komik? Yang komik gimana? Nyaman. Yang untuk yang mau bercerita, bukunya tadi? Oke. Yang mau buat gambar bercerita? Ini ada dua kelompok karena kelompok besar nih. Ya, ya gambarnya dapat ini ilham, dapat pandangan baru, ya, tahu apa yang mau dibuat. Nah, yang drama bagaimana? Nah, selanjutnya guru mau ajukan pertanyaan di mana siapa tahu kamu masih ada yang masih ragu-ragu, bingung untuk mau buat apa. Boleh tunjuk tangan, nanti guru bisa datang ke kalian. Yang masih ragu? Ya, Ebe masih ragu. Ebe buat gambar. Nah, gambar bercerita itu seperti ini ya. Contohnya Ibu Guru ada gambar ini gambar bercerita. Nah, sekarang ini kalau lihat gambar ini ada cerita nggak yang bisa terlihat dari gambar ini? Kira-kira ini menceritakan tentang apa ya gambar ini? Tentang planet yang bagaimana? Planetnya bisa dibuat dari kamu bisa ceritakan ini planetnya ada apa? Planetnya 10, coba dulu. Ada 9, oh ada 9. Terus yang mana yang bagian masuk kata surya, mana yang tidak? Kalau masuk dalam kata surya, ya, bisa disebut nama-namanya. Seperti yang ada di situ digambarkan. Benar tuh. Venus, Mars, ini satu. Ya, kalau ini siapa? Kenapa dia sekarang menjauh ya? Gambarnya menceritakan tentang kondisi planet keluar dari kata surya yang ada di boleh ini atau boleh? Kamu punya ide ini? Contoh ya, contoh gambar bercerita. Kamu kalau misalnya punya ide, aku gambarnya aku ada ya boleh. Sekarang silakan. Nah, anak-anak sekarang boleh mulai mengerjakan profil yang akan dihasilkan. Yang drama nyaman di sini, bisa udah kasih perannya? Udah bisa mulai latihan. Nah, anak-anak yang drama boleh mulai latihan. Perannya siapa yang paling cocok untuk memerankan apa? Boleh dipilih, bisa diatur. Siapa yang akan jadi naratornya? Ade. Siapa yang akan jadi apa? Pluto. Ini Pluto. Nah, nanti yang lainnya tinggal dihilangkan video. Yang nggak ada, dihilangkan aja, diganti. Misalnya kalimatnya diganti jadi ke ya, apa? Ya. Tanyanya kayak ada aja kayak misalnya ada kurang terus masih ada. Oh, berarti baik anak-anak, waktunya guru kasih 10 menit ya.
matahari yang dulu. Itu matahari yang dulu. Karena ini merupakan lubang hitam sementara. Itu tetap nanti matahari Berarti abis yang berarti lanjut ya ini kita mulai ya ayo coba atas ya assalamualaikum ya udah openingnya Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang astronom yang mengira bahwa ia telah berhasil menemukan planet ke-9 di tata surya kita. Pluto bukan sebuah planet di tata surya kita, ukurannya memang terbilang kecil, tetapi para astronom pada saat itu sangat yakin bahwa Pluto memang planet ke-9 di tata surya kita. Kemudian permasalahannya muncul ketika teleskop yang lebih canggih berhasil dikembangkan pada saat itu. Dari hasil pengamatan, kita mengetahui bahwa Pluto hanyalah salah satu dari banyak sekali objek langit yang berada di area bernama Kuiper Belt. Kuiper Belt ini terdapat sekitar 75 objek langit seperti itu. Salah satunya adalah Eris yang ukurannya lebih besar dari Pluto, di mana akhirnya itu membuat status Pluto sebagai planet yang bertanyakan. Banyaknya objek langit seperti Pluto di luar sana membuat para astronom akhirnya menyusun syarat untuk seluruh objek langit bisa disebut planet. Syarat pertama adalah objek tersebut harus mengorbit matahari. Syarat yang kedua, objek tersebut harus berbentuk bulat sebagai pertanda bahwa objek tersebut memiliki gravitasi yang cukup kuat. Dan syarat yang terakhir adalah objek tersebut harus merupakan objek yang gravitasi yang cukup kuat sehingga tidak bisa objek lain dari objeknya. Dan syarat terakhir inilah yang tak bisa dipenuhi oleh Pluto yang malang. Idealnya Pluto harus membersihkan objek-objek lain di sekitarnya untuk dapat disebut sebagai planet. Kemudian untuk melumpuhkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebutan khusus bernama luar planet atau planetarium. Jadi kita harus berterima kasih kepada Pluto karena faktanya sebelum kasus Pluto di tahun 2006 kita tidak memiliki syarat spesifik untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. itu tempat para alien. Bukan karena Pluto objek bulat apapun gravitasi bisa saja kita sebut sebagai planet. Seperti biasa, Karena teman-teman soalnya itu tempatnya para alien. Coba ini udah. Ya, mantap salah. Gini aja Kak, ada yang tentang jelasin. Kayaknya cukup ya. Karena kalau tambahan nanti ribet apa nih? Coba dong bukunya yuk. Kayak Yumi. Udah aku cuma dibagi gak sih? Semuanya ya Kak yang menjelaskan. Faktanya gitu. Bulan Pluto dan kalau sama aja gak ada itu. Berarti majunya bareng dong? Enggak, coba tempat matahari. Bu, ntar majunya bareng-bareng atau planet bertengkar terus, ada yang membelaku dan ada juga yang tidak membelaku. Aku jadi memikirkan manfaatku dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membanggakan. Aku dengar dari meteorit, ada stasiun antariksa yang hilang kendali dan ingin menghantam bumi. Jadi kami memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan bumi. tak masalah planet atau bukan, Pluto dan meteoroid harus tinggal bersama kita. Setuju. Kedamaian pun kembali tercipta di tata surya pertama. Jadi ini nggak apa-apa ya Gus? Setuju juga ya. Seru
seru juga ya. Lu pas seru-seru ikut lu Itu kan gue ngomong. Gue tiga lah Din. coba deh apalin yang kali masing-masing. Hore sama Akan dikeluarkan dari mana? gak bertengkar terus. Ada yang membela aku dan ada juga yang tidak membela aku. Jadi biar saja dia pergi. Aku jadi memikirkan manfaatku dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membanggakan. Aku dengar dari meteorit ada stasiun antariksa yang hilang kendali dan ingin menghantam bumi. Jadi kami bekerja sama untuk menyelamatkan bumi. Penghapus dong, penghapus. Apa? Ngomongnya jangan Uranus gak ada ya? Uranus diganti Merkurius. Menurut Farhani di bumi dia bukan planet lagi, jadi biarkan saja dia pergi. Haha. Iya tambahin haha BG biar tambah kesan jahatnya ya Raden ya. Jahat. Kan lu vibes jahat. Siapa? Episode paling jahat siapa? Atau pergi haha. Itu jangan bawa lagi deh. Kan belum dihafalin. Regina tuh jahat. Ntar gue gitu haha. Tunggu. Dia aja enggak sih? Dia bukan Bahaya. Kan lu kan ntar gue pura-pura jalan. Ntar bahaya, manusia bisa terkena puing-puingnya. Tadi tuh. coba lagi. Menurut Farhani di bumi Coba lu apalin dulu. dia bukan. Nah kan ntar lu pas gini. Ntar lagi. lu tuh Jadi ntar kan biarkan gue madep saja jadi dia ntar gue pergi. gini. Bahaya, manusia bisa terkena puing-puingnya. Hore, stasiun antariksa itu hancur dan bumi jadi aman. Stasiun antariksa itu hancur dan bumi Sejak jadi aku pergi Apakah kamu tahu kemana kita pergi?
Coba anak-anak yang gambar bercerita, coba lihat di sini yuk yang gambar bercerita. Nah, coba dilihat. Dari gambar yang ini nih, gambar bercerita, coba dilihat. Menurut kamu ini ceritanya tentang siapa ya? Kenapa dulu? Ya itu. Terus kalau lihat dari wajahnya si Pluto, kira-kira seperti apa? Apakah kamu mau menggambarkan itu dalam cerita yang akan kamu gambar? Ya, boleh, silakan. Atau mau gambar yang menurut kamu kayaknya nggak sedih deh Bu, Plutonya, boleh. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, ini Bu Guru sambil tadi melihat, sambil mengamati yang kalian kerjakan. Kelompok drama bagaimana, sudah siap tampil? Ya? Naratornya boleh baca? Iya, narator boleh baca. Yang ini gambar, gimana gambar? Semangat! Presentasi yang sesuai teman-teman kamu dari sama ampunnya Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mengkomunikasikan produk. Artinya produk yang kamu buat bisa ditampilkan ya. Nah Ibu Guru ingin siapa yang mau tampil pertama, inginnya dari kalian. Ya, siapa yang merasa saya siap dan saya berani nih. Karena saya yakin ya, Bu Guru yakin ini semuanya bagus-bagus anak-anak. Silakan yang mau memperlihatkan produknya duluan. Kelompok ini sudah siap? Ya? Oh, drama sudah siap. Oke, baik, yang kelompok drama duluan ya. Boleh? Silakan. Kelompok drama boleh. Itu yang namanya biru. Oke, baik anak-anak, ini kelompok drama akan menampilkan drama. Coba yang drama boleh sambil ambil posisi. Silakan ambil posisi di sini yang drama. Bisa ya? Boleh. Boleh dipegang. Aku ada di mana? Nanti ini dipasang di sini. Diraden aja kan anak apa? Narator ya jadi. Baik, untuk
anak-anak yang lain, teman-temannya boleh diperhatikan, nanti boleh kasih tanggapan ya. Kumpul dulu. Sudah maju. Kumpul dulu. Tanggapannya seperti apa? Ya udah deh, gue jauh. Mentang-mentang gue Pluto. Semuanya boleh perhatikan ke depan, dilihat depan, ada yang bercerita, waktunya udah selesai, gak apa-apa. Kalau belum selesai gak apa-apa. Ya, yuk sekarang dilihat dulu, yang bercerita, yang membuat gambaran boleh diperhatikan dulu. Nah, ada siapa yang di depan? Coba sebutin namanya. Oke, baik. Nah, Ibu Guru mau titip ini taruh di sini sayang ya. Sini aja. Ya, supaya suaranya lebih kencang. Maskernya boleh dibuka dulu biar kelihatan ekspresi wajahnya. Ya. Dibuka aja sih, jangan terlalu dagu. Biar kelihatan ekspresi. Kan drama itu kan selain suara, ekspresi wajahnya. Boleh ekspresinya juga, jahat ya. Juga ikut ya, ikut Nggak apa-apa, menceritakan sebisa. kisah cerita. Silakan. Ya, siapa naratornya? Raden, Raden, oke baik. Raden silakan. saya langsung ceritanya. Ya bareng-bareng kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama. Kami dari kelompok drama akan menampilkan drama tentang tata surya. Kisah di dalam Tata Surya. Tata Surya gempar karena kehilangan Pluto. Para benda-benda yang ada di Tata Surya membahas tentang kehilangannya planet Pluto. Neptunus, apakah kamu tahu kemana Pluto pergi? Menurut para ahli, dia bukan planet lagi. Jadi, menurut para ahli, dia bukan planet lagi. Jadi biarkan saja dia pergi. Hahaha. Planet atau bukan, Pluto adalah teman kita. Kita harus menemukan Pluto. Aku adalah matahari, pemimpin di tata surya. Aku memerintahkan bulan untuk mencari Pluto. Siap matahari, aku akan mencari Pluto. Kemudian bulan menghampiri lubang hitam. Lubang hitam adalah sosok yang dihormati di dalam Tata Surya. Lubang hitam, di mana Pluto? Mana aku tahu? Bulan pun melanjutkan pencariannya. Lalu tiba-tiba ada sesuatu planet dan meteorit lewat di depan bumi. Ternyata planet itu adalah Pluto. Pluto, tunggu. Bulan, Pluto, dan meteorit sampai di dekat bumi. Mereka melihat sebuah stasiun antariksa yang akan menghantam bumi. Bahaya, manusia bisa terkena puing-puingnya. Pluto melesat mendekati stasiun antariksa itu, membuatnya tubuh Pluto menjadi membeku. Kemudian si meteorit menghantam stasiun itu dan biar stasiun itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil dan lenyap lenyap ketika melewati atmosfer bumi. Dan bumi menjadi aman. Bulan dan Pluto pun menemui matahari. Pluto, jelaskan apa yang terjadi. Semenjak aku dikeluarkan dari tata surya, planet-planet terus bertengkar. Ada yang membelaku, tapi ada juga yang memusuhiku. Aku jadi memikirkan manfaatnya. Dan aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membanggakan. Aku dengar-dengar dari meteorit, ada stasiun antariksa yang hilang kendali dan akan menghantam bumi. Jadi kami memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelamatkan bumi. Tak masalah, mau planet atau bukan, Pluto dan meteorit harus tinggal bersama kita. Kedamaian pun tercipta kembali di Tata Surya. Tamat. Terima kasih. Sekarang kita kasih tanggapan dulu ya. Sebelum tanggapan kita Ingin aja, apa nih? Untuk Salut, oke. Salut ya bisa, padahal baru dapat teksnya hari ini ya, langsung cepet. Kita kasih tepuk salut.
Geri salut. Geri salut. Dari kelompok ini dulu. Bagaimana kalian melihat kelompok yang tampil kelompok drama? Bagus. Keren. Apa? Bisa langsung tanggap. Oke. Kelompok ini. Bagaimana tanggapannya terhadap kelompok drama? Salah, kalau itu lanjutin aja sih, itu malah itu Bagus. Ada gitu. lagi komentar lain? Sekat lu direkam lah sama YouTube. Asep? Cepat tanggap. Oke, kelompok yang ini tadi keren, terus bagus. Ada lagi? Keren, bagus. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kelompok drama. Oke, silakan dulu kelompok drama. Yang selanjutnya kelompok yang akan tampil. Oh iya, bagus. Oh iya. Ya, kelompok selanjutnya. Iya, ini sih. Tadi itu ada juga kan ya videonya ya. Ya, kelompok selanjutnya yang akan tampil adalah siapa ya? Bagaimana? Presentasi siap? Ya. Belum. Salah satunya ada yang siap. Tasya. Kelompok peserta. Gimana yang? Karena yang ini komunikasi ada dua dulu ya, kelompok bercerita sama presentasi. Oh, ini apa yang kamu tahu? Yang kamu pahami. Jadi tidak mesti harus sama seperti yang lain. Oke, anak-anak, ini sekarang dari kelompok yang akan presentasi ya. Kita lihat presentasi dari teman kita. Siapa ya? Boleh maju silakan ke depan. Masuknya boleh buka, Sen.
daripada materi hari ini ya. Ya, cuma tanggapannya gimana? Dari sesama kelompok? Sini? Sebelah sini? Sana? Sebelah sana? Ya, betul juga. Tepuk oke yuk. Tepuk oke. Ayumi. Oke, baik. Silakan Ayumi. Coba yang gambar bercerita boleh ditunjukin. Coba gambar bercerita boleh dikasih lihat. Kasih lihat saya begini. Yuk, sama-sama ya. Iya, Bu Guru tahu waktunya nggak cukup ya. Tapi boleh kita mau lihat gambar yang sudah dibuat sama anak-anak kelompok gambar bercerita. Coba boleh maju semuanya sama-sama. Coba yuk sama-sama boleh maju yuk gambar. Ayo gambar-gambar yang boleh dikasih tunjuk. Yang ada bolak-balik juga tadi karena merasa nggak pas akhirnya jadi 2 kali gambar ya depan belakang. Silakan. Ini hobinya hobi gambar semuanya. Coba boleh lihat saya gambarnya. Boleh semuanya ditunjukkan ke depan. Kita kasih aplaus yuk buat teman-teman yang buat gambar. Coba lihat gambarnya, kasih lihat. Gimana menurut kalian teman-teman? Hebat. Kasih tepuk tangan dong buat mereka semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, lanjut yang komik. Gimana yang komik? Belum jadi. Ya, kalau komik biasa ya pasti ya. Akan nanti bisa dilanjutkan lagi. Yang ini bercerita. Boleh coba siapa di sini atau enggak? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi Rizky sama Tika siap? Semangat ya, semangat. Kamu bisa. Oke, baik anak-anak. Yang berceritanya masih belum siap, nggak apa-apa. Nanti hari Senin kita lanjutkan lagi ya. Dan yang komik juga masih belum selesai. Tapi boleh tunjukin komiknya, boleh maju lihat, kasih dari kita dong komiknya. Iya. Ya, yang komik yang bercerita boleh maju ke depan. Kita tetap kasih aplaus ya sama mereka. Yuk berempat. Rama, Sevaka dan Tika. Boleh
Boleh maju saya? Silakan. Coba kita lihat dulu hasilnya apa nih. 10 menit tadi ya, 10 sampai 15 menit lah ya. Coba. Oke, baik, kalau gitu yang bercerita boleh dibaca. Silakan. Ya, boleh tidak? Boleh dibaca. Silakan tidak. Baik, tadi sudah kita dengar nggak sih anak-anak berkata? Enggak ya. Makanya ibu guru mendekat ketika karena emang agak kurang kedengeran. Tapi nggak apa-apa, kita pasti tepuk tangan dong buat kita. Kalau lihat Yana, komiknya Rama coba lihat komiknya seperti apa Rama? Ya Ram, lihat Ram. Masih lihat nih. Agak maju ke depan saya sedikit. Nah, ya coba masih lihat. Nah, kalau siapa kan coba lihat komiknya kayak apa? Ya, sebelum kita. Apa-apa, tapi tetap kita apresiasi kasih tepuk tangan buat kita. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kita mau kasih simpulan yuk. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang kata surya. Tapi tadi pertama kegiatan kita apa? Ibu guru lakukan apa tadi? Cerita. Yang banyak cerita. Cerita apa yang dibacakan? Jenis ceritanya jenis cerita apa? Jenis cerita apa anak-anak? Oke, lalu setelah teks fiksi ada apa lagi tadi dalam cerita yang ini? Betul apa? Iya, tokoh utama, Peran antagonis, peran protagonis. watak dan konflik, betul. Sama-sama yuk kita baca. Oh, simpulannya nggak baca. Sama-sama kita baca simpulannya yuk. 1, 2, 3. Tokoh utama adalah tokoh yang perannya penting dan ikut mempengaruhi jalan cerita secara langsung. Ya, jadi hari ini anak belajar tokoh utama dan apa lagi satu lagi? Tokoh pembantu. Oke, ya anak-anak selanjutnya kita mau refleksi. Nah tadi lama banget ya kita pembelajarannya. Mungkin karena saking asik yang gambar juga tuh masih melanjutin yang gambar. Karena merasa asik gambar ya kan. Yang drama juga tadi latihannya juga asik. Yang bikin komik juga sampai lama aja nggak selesai juga. Nah tapi di luar itu semua ibu guru mau tanya nih, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang semuanya? Terus apa lagi? Seru ya, seru. Oke. Yang mana dong gambarnya? Yang pertama.
bisa. Nah, untuk kita karena sudah selesai, anak-anak boleh rapikan lagi. Kita tinggalkan kelas ini dengan bersih. Tadi kan datang anak-anak mau bersih nggak? Bersih. Ayo kita tinggalkan lagi dengan bersih kelas ini. Ya saya masih aja di gambar ya. Nanti boleh kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Siapa yang mau pimpin? Oh, baik. Wakilnya yang ada Ibu. Iya, dibacakan. Tesnya mau pulang dibacakan. Untuk ya. Oke, kita akan berdoa. Yang pimpin doa itu siapa? Rama. Oke, Rama ya. Semuanya boleh posisi yang nyaman. Rama silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah berdoa. Semoga anak-anak selamat sampai di rumah. Salam ya buat orang tua kalian dari Ibu Guru. Nah, sebelum pulang Ibu Guru mau ada kata-kata semangat yang ada dari kalian nih. Kata-kata semangat. Karena besok kan kita libur. Liburnya berapa hari? Ya. Coba kata-kata yang menyemangatkan buat kita semua. Kata-kata semangat. Kalau dari Ibu Guru, kata-kata semangatnya ya semangat. Boleh pakai bahasa Korea, misalnya bahasa fighting. Ya boleh. Yang ya karena kamu duluan, Rarin boleh pulang duluan. Ya silakan. Siapa mau kata-kata
Sabar dulu sih lu, yang sono dulu. Semangat. Excited. Oke. Semangat. 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 Udah excited. Oh, excited. Semangat. Bacakan guru-guru.